Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita hari ini akan memasuki materi pekan kedua. Nah, materi kita masih sama seperti materi pekan pertama. Nah, kita akan mengulangnya kembali agar lebih memahami dan mengingatnya. Materi kita kali ini adalah sama seperti sebelumnya, yaitu adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu yang pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Nah, seperti yang sudah dikatakan, saat kita menuntut ilmu, niatnya haruslah ikhlas, ridho karena Allah Ta'ala. Yang kedua, rajin berdoa kepada Allah, mohon ilmu yang bermanfaat, agar ilmu yang kita cari, agar ilmu yang sudah kita dapat bermanfaat di kemudian hari, tidak membawa kita kepada kezoliman. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Nah, jika teman-teman merasa sudah cukup untuk menuntut ilmu, itu adalah hal yang salah, karena kita hidup di dunia ini terus belajar mempelajari ilmunya Allah. Yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat serta bertakwa kepada Allah. Nah, teman-teman, walaupun kita pandai, pintar, cerdas, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tetapi jika lekat maksiat pada diri kita sendiri, ilmu itu akan sia-sia. Maka dengan sendirinya ilmu itu akan pergi dari dalam diri kita. Yang kelima, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Nah, teman-teman tidak boleh sombong jika mempunyai ilmu, karena sombong itu hanya milik Allah. Dan sifat sombong juga jika dimiliki oleh makhluknya seperti iblis, maka kita akan terlempar ke api neraka seperti iblis yang sombong tidak mau menuruti perintah Allah. Nah, kemudian janganlah malu menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah hal yang terpuji. Malulah jika kita terus-menerus berbuat maksiat dan tidak bertaubat kepada Allah. Terus yang keenam, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan ustadz, syekh, atau guru. Nah, saat kamu berada dalam kelas misalnya atau dalam suatu majelis, maka dengarkanlah baik-baik pelajaran yang disampaikan atau dakwah yang disampaikan, karena jika kamu mendengarkannya dengan baik dan seksama, maka kamu akan memahami dan mengerti apa yang disampaikan. Kemudian, diam ketika pelajaran disampaikan, maka kamu harus fokus terhadap materi pelajarannya, fokus terhadap apa yang dibicarakan di dalam kelas atau dalam suatu majelis, agar semua ilmu itu dapat kita serap dengan baik. Kemudian yang kedelapan, berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Ilmu syar'i ini sangat penting untuk kehidupan akhirat kita, maka pahamilah dengan benar agar kita bisa sampai kepada surganya Allah. Terus yang kesembilan, menghafal ilmu yang disampaikan. Nah, jika kita sudah memperoleh suatu ilmu, maka hafallah agar ilmu tersebut melekat di dalam pikiran kita dan kita juga bisa mengamalkannya. Yang ke-10, mengingat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Nah, saat kamu dalam suatu majelis atau dalam suatu kelas mendengarkan guru menjelaskan, maka catatlah apa-apa yang menurut kamu penting, agar suatu saat kamu lupa, kamu bisa membaca tulisan yang kamu tulis. Yang ke-11, mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Nah, jika kamu sudah memahami ilmu syar'i yang disampaikan, maka ilmu tersebut akan lebih bermanfaat jika kamu mengamalkan ilmunya.
Yang ke-12, berusahalah mendakwahkan ilmu. Nah, jika kamu sudah paham ilmunya, sudah mengerti dan sudah mengamalkannya, maka sampaikanlah kepada teman-temanmu yang tidak tahu ilmunya agar ilmu itu lebih bermanfaat. Baik teman-teman, itu saja untuk materi kali ini. Semoga dapat dimengerti dan diamalkan ya teman-teman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.